Para kadang kinasiku sekalian, jika pengapnya dunia membuat kita lelah, maka janganlah mengeluh. Mungkin Maha Suci ingin mendengar isakan tangis kita di dalam patrap samadhi. Dan jangan menunggu bahagia dulu untuk tersenyum. Namun, tersenyumlah hingga kita bahagia. Mengapa kita berpikir banyak? Sedangkan Maha Suci itu Maha mengatur. Mengapa kita gelisah, khawatir, ragu, gundah gulana, bahkan takut akan sesuatu yang tidak kita ketahui. Sedangkan segala sesuatu itu Maha Suci mengetahuinya. Karena itu, tenanglah. Tenanglah, wahai para kadang kinasiku sekalian. Jangan bimbang dan ragu, serta takut. Karena kita dalam pengawasan ketat Dat Maha Suci yang Maha menjaga. Dan jangan lupa, selalu dan senantiasa ucapkanlah dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup sebelum dengan lisan kita. Aku serahkan, aku serahkan semua urusanku dan segala masalahku, serta seluruh kepentinganku hanya kepada Dat Maha Suci. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Pada posisi saya saat ini, saya itu punya satu keinginan. Dan satu keinginan saya ini, menurut saya nggak macem-macem, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, juga nggak muluk-muluk. Karena satu keinginan saya ini bukanlah keinginan saya menjadi orang kaya raya, menjadi miliarder, menjadi bos, menjadi orang hebat, menjadi pejabat, bahkan bukan ingin masuk surga, termasuk ingin Tuhan. Satu keinginan saya adalah semua orang, terutama orang-orang yang saya tunjuk, di dalam mengkaji diri, menggunakan wahyu pancagaib yang dipraktekkan
dengan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, itu mengalami kesuksesan, mengalami keberhasilan secara dewasa, secara mandiri, dan merdeka. Menurut versi pribadinya sendiri. Dengan gaya dan pola hidupnya sendiri. Hingga bisa melampaui saya ketika sebagai wong edan baku. Dan di saat saya menyaksikan seseorang yang mengalami kesuksesan, mengalami keberhasilan di dalam mengkaji diri, menggunakan wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, ada kepuasan di dalam diri saya, ada kebahagiaan. Terutama saya dapat menyadari dan bisa menikmati kesadaran tersebut bahwasanya Maha Suci menciptakan saya dan menghidupkan saya serta meletakkan saya di dunia ini itu nggak sia-sia gitu loh. Ada gunanya, ada manfaatnya gitu. Ada berkahnya, ada hikmahnya. Itu tok keinginan saya itu saja, cuma satu itu saja. Nggak ada keinginan-keinginan lain, itu nggak ada. Nah terus, apakah saya salah kalau saya ingin semua orang yang mengkaji diri bersama saya itu sukses, berhasil? Apakah saya salah? Saya berkeinginan atau saya mempunyai keinginan semua orang yang mengkaji diri bersama saya itu bisa melampaui saya ketika sebagai wong edan baku. Katakannya lebih hebat, lebih sukses, lebih berhasil, lebih kuat, lebih konsekuen, lebih kontinu, lebih universal di dalam spiritualnya. Apakah keinginan saya ini adalah ego, pamrih, arogan? Kalau apa yang menjadi keinginan saya ini, kalau satu keinginan saya ini adalah salah, adalah ego, pamrih, arogan, maka saya akan menyembah kesalahan model seperti ini. Saya akan memuji ego, pamrih, arogan model seperti ini. Karena kesalahan model begini, ego, pamrih, arogan model begini, ini sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali bagi alam semesta seisinya. Coba jenengan renungkan. Apakah saya salah gitu? Punya satu keinginan ini, apakah saya salah? Dan apakah keinginan saya ini adalah ego, pamrih, arogan? Kalau iya, letak salahnya di mana coba? Posisi ego, pamrih, arogannya di mana coba? Sebenarnya saya sudah tidak sesuatu lagi tentang hal apapun itu. Karena hal apapun tidak pernah saya permasalahkan. Sebab karena itu, ya tidak jadi masalah pada diri saya. Hanya saja, ada satu yang terkadang itu membuat hati saya itu terasa tersayat. Yaitu ketika saya sudah berjuang mati-matian, berkorban habis-habisan demi
untuk seseorang bisa mengenal jati dirinya. Namun setelah berhasil mengenal jati dirinya, selain tidak dipraktekkan, selain tidak dipertahankan sesuai motivasi-motivasi yang sangat sederhana dan gratis, malah diremehkan, malah justru sikap dan sifatnya melebihi orang awam. Dan ketika saya menyaksikan seseorang yang sudah saya perjuangkan mati-matian dengan pengorbanan habis-habisan, saya bela-belain dengan apapun caranya, apapun resikonya. Namun setelah berhasil mengenal jati diri, dianggap remeh, kemudian dienyahkan begitu saja, kembali kepada kehidupan masa lalu, dan itu jauh lebih parah dari orang awam. Ini hati saya seperti tersayat gitu loh rasanya. Tapi ya enggak tersayat sih, enggak tersayat, juga tidak luka. Hanya saja rasanya itu seperti tersayat. Memang sih, Tuhan itu kan hak semua makhluk ya. Tuhan itu berlaku untuk semua makhluk dan hak asasi semua makhluk. Tapi tentang Tuhan ini menerima makhluk atau tidak, ini kan urusan Tuhan itu sendiri. Jadi ya no problem sih, no problem, no. Ada 3 syarat untuk bisa bertemu dengan Allah. Yang pertama atau ke-1, Baitul Makmur. Otak atau pikiranmu harus terjaga kebersihannya. Yang kedua, Baitul Muharram. Hati atau batinmu harus terjaga kebersihannya. Yang ketiga adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Kelamin atau syahwatmu harus terjaga kebersihannya. Sebab karena Allah akan menemui dirimu di 3 baitul yang ada di dalam dirimu sendiri, bukan apapun yang ada di luar dirimu. Nyaho, saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Bagi saya pribadi, Wong Edan Bagu, hal terindah dalam hidup saya adalah sebuah misteri atau gaib. Karena misteri atau gaib adalah sumber semua seni sejati dan semua ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Karena itu, saya lebih suka menerima, mempersilahkan, mengalami, menghadapi, dan menikmati, serta mensyukuri saat sekarang ini. Dengan kesadaran
cinta kasih sayang saya yang hidup, ketimbang sibuk berpikir saat tadi dan nanti. Sebab saat tadi sudah bukan milik saya, dan saat nanti masih belum milik saya. Milik saya adalah saat sekarang ini. Saya yakin dan percaya saat sekarang ini adalah jalan yang pasti. Walaupun itu berliku-liku sekalipun, namun pasti. Sedangkan tadi sudah berlalu, tidak bisa diulang lagi. Sedangkan nanti masih belum tentu. Dengan alasan inilah saya selalu menerima, mempersilahkan, menghadapi, mengalami, dan menikmati serta mensyukuri saat sekarang ini dengan kesadaran cinta kasih sayang saya yang hidup. Apapun dan bagaimanapun proses hidup saya dalam kehidupan dunia sekarang ini. Namun, tidak membiarkan diri saya dikuasai oleh saat ini, melainkan membiarkan diri saya menerima, mempersilahkan, mengalami, menghadapi, dan menikmati, serta mensyukuri saat sekarang ini dengan kesadaran cinta kasih sayang saya yang hidup. Akan adanya pendidikan, situasi, dan kondisi berupa realita kenyataan yang ada dan terjadi saat sekarang ini. Karena saya mengerti dan memahami, serta mengetahui, memecahkan masalah itu sulit. Mengenal masalah juga sangat sulit. Dan menemukan masalah itu jauh lebih sulit. Sebab itu pula, saya tidak mau menjadi bagian dari masalah, melainkan menjadi bagian dari penyelamat yang bermasalah dan penyempurna masalah. Apapun itu loh ya. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Tidak perlu menjelaskan tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku kepada siapapun. Karena kalau Romo belum memilih dia, diberi penjelasan model apapun, diberi pemahaman macam manapun, diberi pengetahuan bagaimanapun, tidak akan percaya. Malah kita akan dituding sesat nantinya. Namun, kalau Romo sudah memilih dia, tidak memerlukan pengertian apapun, pemahaman apapun, serta pengetahuan bagaimanapun tentang Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Andai saja semua orang hidup mengerti, memahami, dan mengetahui ketetapan Maha Suci hidup atau Tuhan, mengapa Dia menciptakan manusia dan untuk apa Dia menciptakan manusia hidup di dunia ini, sepertinya tidak ada satupun orang yang bisa tersenyum manis dengan bahagia atas kehidupannya di dunia. Coba simak baik-baik berikut ini. Bagi seorang yang sedang laku murni
apalagi kalau sudah sampai pada laku suci. Dalam hal apapun, dia tidak akan pernah mengalami kesuksesan atau keberhasilan atau kemenangan. Dikarenakan selain bukan sukses atau berhasil atau menang yang hendak dia raih, melainkan keselamatan yang sempurna bagi hidup matinya hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas dan ke bawah. Karena inilah dia lebih memilih untuk mengalah dari kesuksesan atau keberhasilan atau kemenangan orang lain. Ada di antara panjenengan yang menyimak video ini yang belum pernah atau tidak pernah mengalami kegagalan atau gagal? Kalau ada, meskipun usia panjenengan masih relatif muda, mungkin 17 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun, upaya-upaya atau usaha-usaha yang panjenengan lakukan atau perjuangkan itu semuanya suatu saat, entah cepat atau lambat, akan menghadap atau mengalami yang namanya gagal. Kalau tiba waktunya itu, panjenengan harus melepas atau melepaskannya. Jika tidak mau melepas atau melepaskannya, panjenengan kekeh, kukuh, bakok mempertahankannya. Nah, itulah yang dimaksud penderitaan. Bukan perubahan realita, kenyataan yang membuat atau menjadikan manusia menderita kehidupannya, melainkan manusia tidak mau menerima perubahan realita di dalam kehidupannya. Lalu, apakah perubahan realita kenyataan hidup itu menderita dan menyakitkan, Pak Web? Tidak, jawabannya tidak. Namun, menerima perubahan realita kenyataan hidup tidaklah gampang, tidaklah mudah. Dibutuhkan dan diperlukan kesadaran cinta kasih sayang yang hidup, yang secara awam dan umum disebut-sebut sebagai kesadaran tertinggi atau kesadaran Tuhan. Coba kita telisik ulang proses perjalanan hidup kita sejak balita hingga saat sekarang ini. Andai tidak ada perubahan realita kenyataan hidup, bisakah kita berubah dari balita itu? Tidak, bukan? Sampai kapanpun kita akan tetap menjadi balita yang menyusahkan kedua orang tua dan hanya bisa terbaring di ayunan saja. Mungkin jagung, padi, pepohonan dan lain-lain yang ditanam pasti akan tetap berupa biji. Jikalau tidak ada perubahan realitas kenyataan hidup. Kira-kira ia begitu? Apa memang ia seperti itu? Hayo. Semua kejadian semenjak dari balita hingga saat sekarang ini, itulah perubahan realita kenyataan hidup. Dan hal ini
dialami oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi ini secara natural atau alami. Apakah semua kejadiannya itu membuat atau menjadikan panjenengan menderita sehingga kita merasa kesulitan dan berat sekali untuk mengalaminya dengan wahyu pancalaku atau iman? Itu semua adalah hukum alam semesta yang ditempati oleh seluruh makhluk hidup agar supaya sistem perputarannya, sistem kehidupannya terus berjalan dengan stabil. Itu adalah hukum hidup yang sedang menghidupi seluruh makhluk yang sedang tinggal di dalam alam semesta ini, agar supaya tidak mati. Yang sistemnya berubah di setiap detiknya dan di sepanjang waktunya. Dan perubahan realita kenyataannya akan berkembang dan maju, bukan surut atau mundur, apalagi berhenti. Kalau panjenengan merasa sulit dan merasa berat untuk mengalaminya dengan wahyu pancalaku atau iman, berarti pada saat itu panjenengan sedang menjadi karat besi yang sedang menghambat sistem roda dunia yang sedang berputar. Edan benar. Jenengan bisa memahami ini enggak? Bisa mencerna ini enggak? Andai saja, saya kasih contoh satu kali lagi. Andai saja tidak ada perubahan realitas kehidupan, mungkin yang ada cuma malam, toh nggak ada siang, nggak ada perubahan siang, nggak akan berubah siang. Kalau siang, ya siang terus, nggak akan berganti dengan malam dan lain-lain sebagainya. Lalu setelah panjenengan menyimak video ini, apakah panjenengan masih bersedia mau tersenyum manis dengan bahagia? Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Jangan pernah memaksa siapapun untuk menyukai kita. Karena siapapun dia punya hak untuk menilai kita sesuai sudut pandang masing-masing dari mereka. Kita adalah orang yang menarik bagi mereka yang memahami kita. Kita adalah orang yang istimewa bagi mereka yang menyayangi kita. Kita adalah orang yang menjengkelkan bagi mereka yang tidak menyukai kita. Kita adalah orang yang menjijikkan bagi mereka yang membenci kita. Jadi tidak perlu kita berusaha keras mati-matian menjelaskan tentang siapa dan bagaimana diri kita. Lakukan saja kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kebajikan yang mampu kita lakukan, yang mampu kita perbuat. Dan bukan cuma mereka, bahkan dunia akan menilai kita dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita ceritakan atau yang kita jelaskan. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Tidak ada yang bisa membantu ketenangan jiwa kita
selain diri kita sendiri. Bahagia atau tidak bahagianya manusia hidup itu tergantung pada dirinya sendiri. Ibaratnya seekor burung hantu yang bijaksana duduk di sebatang dahan. Semakin ia melihat, semakin sedikit ia berbicara. Semakin sedikit ia berbicara, semakin banyak ia mendengar dan melihat. Mengapa? Mengapa kita tidak seperti burung hantu yang bijaksana itu? Jadilah diri kita sendiri secara dewasa dan mandiri, sesuai versi dan karakter kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik dari diri kita sendiri. Jangan bergantung kepada apapun, dan jangan menggantungkan diri kepada siapapun. Juga jangan meremehkan kepercayaan atau keyakinan diri kita sendiri. Janganlah juga kita bersedih hati, kecuali karena sesuatu yang akan mencelakakan kita di akhir zaman nanti. Dan janganlah kita bersenang hati, kecuali karena sesuatu yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman nanti. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat Rahayu dan terima kasih. Para kadang kinasiku sekalian, jangan dikira kembaran atau pasangan jiwa yang secara awam dan umum disebut sebagai jodoh sejati atau juga disebut sebagai tulang rusuk bagi lelaki, pemilik tulang rusuk bagi perempuan. Itu munculnya atau datangnya ketika seseorang masih lajang atau bujang, atau ketika masih sendiri. Ada kalanya ketika seseorang sudah berpasangan, bersuami bagi perempuan atau beristri bagi lelaki. Maksudnya merasa sudah saling memiliki pasangan. Kembaran atau pasangan jiwanya yang secara awam dan umum disebut sebagai jodoh sejati atau juga disebut sebagai tulang rusuk bagi lelaki, pemilik tulang rusuk bagi perempuan, ini baru datang, baru muncul. Dan ketika kembaran atau pasangan jiwa yang secara awam dan umum disebut sebagai jodoh sejati atau juga disebut sebagai tulang rusuk bagi lelaki, pemilik tulang rusuk bagi perempuan, ini datang, muncul. Dan dari sinilah yang namanya kehidupan baru kita akan dimulai. Disebabkan hukum alam mengharuskan atau disebabkan karena perubahan realitas kenyataan hidup atau kehidupan mengharuskan kembaran atau pasangan jiwa yang secara awam dan umum disebut sebagai jodoh sejati atau juga disebut tulang rusuk bagi lelaki atau disebut pemilik tulang rusuk bagi perempuan, kawin atau nikah atau manunggal
Maka apapun yang menghalangi, merintangi, mempersulit, dan melarangnya, termasuk rasa dan perasaan, bahkan hati nurani kita, akan dihancurkan, dimusnahkan, dilenyapkan, sampai kita benar-benar berhasil menemukan atau mendapatkan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita sendiri. Jadi dimulai dari bulan-bulan akhir tahun 2024 ini, bagimu yang sudah bersuami atau beristri namun masih awam, belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, alias belum mengenal dirimu itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Bersiap dan persiapkanlah jiwa raga panjenengan itu kalau sewaktu-waktu kedatangan atau dipertemukan dengan kembaran panjenengan atau pasangan jiwa panjenengan yang secara awam dan umum disebut-sebut sebagai jodoh sejati panjenengan. Jika kehidupan rumah tangga panjenengan belum ternoda atau belum tercemari hal-hal yang negatif, terus jagalah dan bersyukurlah tiada henti. Kalau kehidupan rumah tanggamu pernah ternoda atau sudah ternoda atau tercemari dengan hal-hal yang negatif, maka segeralah bersihkan. Lalu jagalah agar supaya tidak ternoda lagi. Kemudian perbanyak atau banyak-banyaklah bersyukur. Untuk bisa melakukan hal ini, carilah guru, pembimbing yang tidak meminta syarat apapun dari panjenengan, kecuali kesungguhan dan ketulusan dari pertobatan panjenengan. Sedangkan bagimu yang masih lajang atau bujang atau masih sendiri, senantiasa nikmatilah dan syukurilah kesendirianmu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupmu, dengan keheningan otak dari pikiran resahmu, dengan keheningan hati dari batin gelisahmu, dan dengan keheningan kelamin dari syahwat keraguan dan kebimbangan syahwatmu. Dan jangan pernah lupa bersyukur. Sebab karena lajangmu, bujangmu, sendirimu itu akan membuat jati diri sejatimu itu atau kembaranmu itu atau jodoh sejatimu itu akan nampak jelas dan mudah dikawini atau dinikahi atau dimanunggali. Untuk bisa melakukan hal ini, carilah guru pembimbing yang tidak meminta syarat apapun darimu, kecuali kesungguhan dan ketulusan dari pertobatanmu. Dan khusus untuk para putra kekudangane Rama, menjaga dan mempertahankan laku suci dengan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh ketika manekung atau gembleng, itu sudah lebih dari sekedar cukup. Karena sebab untuk yang sudah bersuami atau beristri, suami atau istrinya akan menjadi wujud bentuk kesempurnaan bagi kembaranmu atau pasangan jiwamu yang secara awam
dan umum disebut sebagai jodoh sejatimu. Sebab karena untuk yang masih lajang, bujang, atau sendiri akan mengalami kejelasan, kemudahan, kedekatan, dan kepastian untuk kawin, nikah, atau manunggal dengan kembaran atau pasangan jiwa yang secara awam dan umum disebut sebagai jodoh sejatimu, tanpa mengalami proses masalah percintaan yang penuh dengan lika-liku ego, pamrih, dan arogan di dalam diri maupun di luar diri. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Ada yang bertanya kepada saya, Wong Edan Bagu. Namun nada pertanyaannya terkesan menantang atau ngetes. Seperti ini kata-katanya. Pak Web, tolong jelaskan realnya kekudangannya Romo yang menjadi pedoman wejanganmu itu. Katanya tanpa tedeng aling-aling dan master. Coba bisa tidak? Dan saya menjawab, oke. Namun saya jawab melalui tayangan video di YouTube Putra Romo Channel ya. Tidak melalui WhatsApp. Dan ini jawaban dari saya. Sabda dawuhnya seperti ini. Heh, putra ningsun sami, para satriya lan wanita mereneo, sun jarwan, mangertiya jeneng sira kabeh wis sun sabda dadi kitab suci sejati ada makna wastanipun. Kuwi wujud ira, wulang reh sejati dadiya uninira, berbudi bawa laksana kadiya lakunira, pratandha jeneng sira putra ningsun. Kalau diartikan dengan bahasa NKRI-nya seperti ini. Wahai anak-anakku, para satria dan wanita, kemarilah. Aku beritahu, mengertilah bahwa dirimu semua sudah aku sabda menjadi kitab suci sejati ada makna. Sebutannya itu wujudmu, ulang reh sejati jadilah ucapanmu, berbudi bawa laksana jadilah perbuatan, sebagai tanda bahwa kalian adalah anak-anakku. Pertanyaannya, kitab suci sejati ada makna itu seperti apa dan bagaimana? Wulang reh sejati itu seperti apa dan bagaimana toh? Berbudi bawa laksono itu seperti apa dan bagaimana? Itu kan yang panjenengan tanyakan. Sepertinya panjenengan bukan cuma ngetes saya, namun juga memang panjenengan belum ngerti dan belum paham ini kan.
Edan tenan. Setelah bertapa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, dan seterusnya, hingga berhasil mengalami mati sakjroning urip atau mati di dalam hidup, atau mencapai fitrah atau sucinya diri. Kemudian masih ada 7 laku spiritual lagi yang harus dijalani untuk mempertahankan fitrah atau sucinya diri dan menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, alias Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas atau Maqdis, bin 3 singgasana Tuhan sebagai berikut ini. 1. Membangun resep tiasing sesama. Artinya, selalu membuat senang hatinya orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Artinya, di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Yang ketiga, laksitaning subrata panyipa marang pringga bayaning lampah. Artinya, dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, jangan peduli dengan segala bentuk rintangan. Yang keempat, meper hardaning pancandria. Artinya, harus selalu menekan dan mengekang gelora nafsu atau syahwat. Yang kelima, hanang, heneng, hening, henung. Artinya, dalam keadaan tenang, kita bisa diam. Dalam keadaan diam, kita akan memperoleh keheningan. Dan di dalam keadaan hening, itulah kita akan mencapai kemanunggalan. Yang keenam, mulya guna pancalaku. Artinya, suatu kebahagiaan yang menenteramkan hanya bisa dicapai dengan iman. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, wenehana teken marang wong kang wuta. Wenehana mangan marang wong kang luwe. Wenehana busana marang wong kang wuda. Wenehana ngiyup marang wong kang kudanan. Artinya, ajarkanlah ilmu pada orang yang tidak tahu. Berikanlah makan kepada orang yang lapar. Berikanlah baju kepada orang yang telanjang. Serta berikanlah perlindungan kepada orang yang menderita. Begitulah prakteknya. Kitab suci sejati ada makna kepada alam semesta seisinya. Itulah prakteknya Wulangreh sejati kepada alam semesta seisinya. Itulah prakteknya berbudi bawa laksana kepada alam semesta seisinya. Yang tak lain dan tak bukan adalah 7 laku suci yang dilakukan oleh para kekasih Tuhan pendahulu kita untuk mencapai keselamatan hidup dan mati yang sempurna. Panjenengan mampu?
Kita hidup dan ada di era modern. Masa kini, zaman sekarang ini, yang hampir semuanya serba instan, dengan pendukung makanan dan minuman yang lezat. Sudah bisa dipastikan cukup berat melakukan 7 laku suci tadi yang pernah dilakukan para pendahulu kita. Selain itu, ke-7 laku suci tersebut membutuhkan sarana, baik itu materi maupun material. Namun jangan resah dan gelisah. Berbahagialah. Karena kita hidup di era atau zaman modern. Karena untuk mencapai keselamatan hidup dan mati yang sempurna, tidak harus dengan semuanya tadi. Sebab cukup diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu sudah mewakili, bahkan melampaui ke-7 laku suci para pendahulu kita tadi. Dan ini sama sekali tidak menggunakan materi dan material, bahkan tidak melanggar hukum undang-undang apapun. Buktikan saja kalau tidak percaya. Bahkan lagi tanpa berego, pamrih, dan arogan. Otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, alias baitul makmur, baitul muharram, baitul muqaddas atau maqdis, akan terjaga kebersihan. Dengan ini tidak ada alasan tidak mampu atau tidak kuat. Jadi tinggal mau apa tidak, itu saja. Kalau mau, ya pasti bisa toh. Kalau tidak mau, ya pasti tidak bisa dong. Edan tenan. Saya wong edan bagus yang saat ini sedang berada di kota Kanibali, Sabah, Malaysia, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Maaf, perlakukanlah setiap orang dengan baik atau kebaikan sikap dan sifat. Atau dalam istilah lainnya, manusiakanlah orang lain. Meski mereka berperilaku buruk kepada kita. Dan ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain ini bukan karena siapa mereka, melainkan karena siapakah diri kita. Kita merasa dan mengaku manusia, bukan? Buktinya kita tidak mau, bahkan marah ketika dikatain hewan. Lah, kalau kita merasa diri ini adalah manusia, maka manusiakanlah orang lain. Karena yang disebut manusia
adalah yang bisa memanusiakan orang lain. Sama seperti dirinya yang merasa dan mengaku sebagai manusia. Bukankah begitu? Jika kita bisa melakukannya, maka akan dapat memunculkan atau mengaktifkan atau menyalakan cahaya atau nur atau aura pada jiwa kita. Dan bila ada cahaya atau nur atau aura dalam jiwa kita, maka akan hadir kecantikan atau ketampanan atau keelokan dalam diri kita. Bila ada kecantikan atau ketampanan atau keelokan dalam diri kita, maka akan hadir keharmonisan dalam kehidupan kita. Bila ada keharmonisan dalam kehidupan kita, akan hadir ketertiban dalam berbangsa, bernegara, beragama, dan berspiritual dalam keyakinan atau kepercayaan apapun jenis dan bentuknya. Dan bila ada ketertiban dalam berbangsa, bernegara, beragama, dan berspiritual dalam keyakinan atau kepercayaan apapun jenis dan bentuknya, akan hadir kedamaian, ketenangan, ketentraman di dalam diri dan di luar diri kita yang banyak dibicarakan media dan diidamkan oleh banyak umat manusia hidup di dunia ini, apapun dan dimanapun. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Ingatan itu tidak pernah tidak tepat. Ingatan itu tidak pernah meleset. Dikarenakan ingatan adalah cara kerjanya kesadaran cinta kasih sayang hidup. Yang tidak tepat adalah cara kita menggunakan ingatan. Kalau kita tepat ketika menggunakan ingatan, maka kita bisa menghadapi dunia ini dengan jiwa yang luas dan lapang dada. Sehingga kita bisa melihat berbagai hakikat kegembiraan, kesenangan, dan kebahagiaan secara luas dan meluas. Sedangkan hakikat kedukaan, kesedihan, dan penderitaan semakin mengecil dan menyempit. Dan barang siapa yang mencita-citakan satu kebajikan, namun tidak jadi melaksanakannya karena suatu hal, maka baginya dituliskan pahala kebaikan. Itu baru cita-cita loh, apalagi sampai melakukannya, bukan? Edan tenan. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan terima kasih dan salam rahayu. Hidup adalah yang menuju, maha hidup adalah yang dituju. Sedangkan kehidupan adalah proses perjalanannya yang membutuhkan perjuangan dan memerlukan pengorbanan untuk bisa mampu mengalami jatuh dan bangun dengan rasa dan perasaan syukur dalam pengabdiannya kepada alam semesta seisinya. Jadi, hidup di dunia ini bukan hanya untuk sekedar tumbuh, berkembang biak, lalu mati begitu saja. Sungguh pecundangnya Tuhan kalau menciptakan makhluk
terlebih itu disebut manusia. Kalau hanya untuk seperti itu dan hanya untuk begitu saja. Semuanya ada prosesnya. Segalanya ada aturan mainnya. Seluruhnya ada pertanggungjawabannya. Renungkan ini dengan kesadaran akal sehatmu. Wahai orang-orang yang mengaku beriman dan beragama, serta merasa waras dan normal. Sedangkan saya, wong edan bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Stand by for action. Urip tak setel lanteng, asline ngampet gendeng. Susahku tak sensor, asline glosor-glosor. Ugal-ugalan tak imbangi karo pedot. Nek ora pedot, kahanan tambah abot. Esok kopi surya menyambut mentari pagi. Siap menjalani ruwete urip iki. Ruwet tambah pedot sama dengan glosor. 404 utekku semakin error. Rasa dipikir, dinikmati lae. Timbang kowe susah, mengko angel tambani. Susah pikir carry, utamakan lewat dot. Konsisten